Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan kelancaran untuk segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Yuk teman-teman, sebelum lanjut nonton video ini, bagi kalian yang ingin dukung dan ingin support agar channel ini bisa lebih berkembang, boleh teman-teman bantu like, komen, dan subscribe di bawah ini guys. Karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Terima kasih teman-teman yang dari kemarin udah kasih like, yang udah kasih komen, bahkan yang udah subscribe dan yang lagi nonton video ini. Terima kasih teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian semua banyak rezekinya, banyak keberkahannya, dan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di konten reaction ini gue pengen ngebahas tentang pertandingan yang semalam guys. Pertandingan bola nih guys. Pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Indonesia nyaris aja meraih kemenangan guys. Nyaris aja meraih kemenangan 2-1. Dan hasilnya itu tidak memuaskan karena wasitnya diduga curang guys. Langsung aja kita bacain dari liputan6.com guys. Penyebab wasit Ahmed Alkaf. Nama wasitnya Ahmed Alkaf guys. Dituding melakukan kecurangan ketika peluit akhir pertandingan tidak dibunyikan hingga menit ke 90 plus 6 guys. Padahal perpanjangan waktu hanya 6 menit dan maksimal bisa lebih dari 1 menit guys. Meski begitu, wasit berkepala plontos itu membiarkan bola terus berjalan hingga akhirnya Marhon kembali mencetak gol di menit 90 plus 9. Di menit ke 90 plus 9 guys. Hingga kedudukan skor menjadi 2-2. Yang tadinya kita ini Indonesia sudah menang guys. 2-1. Timnas Indonesia nyaris membuat sejarah dengan menoreh kemenangan. Namun dugaan atas kecurangan wasit Alkaf menggagalkan kemenangan kita. Hasil ini juga menghindari Indonesia merebut posisi kedua klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 guys. Jadi kesimpulannya itu gara-gara wasit Alkaf ya menggagalkan kemenangan kita, akhirnya kita merosot ke bawah guys dari klasemen grup C guys. Ini udah gue siapin video salah satu dari konten kreator lain yang bakal kita tonton bareng-bareng guys. Ayo kita simak terus guys. Ini Kemenangan perdana timnas Indonesia di ronde ketiga buyar akibat kontroversi dari wasit. Padahal skuad Garuda sudah unggul 1-2 atas Bahrain hingga penghujung akhir pertandingan. Padahal kita udah unggul 1-2 guys. Selaku pengadil lapangan malah bikin keputusan aneh. Wasit asal Oman ini langsung dihujat netizen tanah air. Wasit asal Oman. Kanal berita ternama seperti ESPN bahkan menyebut skuad Garuda harusnya bisa meraih kemenangan. Bagaimanakah kejanggalan wasit melenyapkan kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain? Tonton terus guys. Diremehkan habis-habisan oleh Bahrain. Jangan di skip guys. Netizen Bahrain sudah meremehkan kekuatan skuad Garuda sebelum pertandingan berlangsung. Mereka memandang sinis deretan pemain keturunan milik timnas Indonesia. Warganet Bahrain masih sombong akan mengalahkan pasukan merah putih. Komentar ini bertebaran di postingan akun Instagram Bahrain Social Sport News. Kiper mereka asing dan mereka diisi 13 atau 12 pemain profesional. Dan beberapa dari mereka adalah orang asing dari Eropa. Tulis salah satu netizen Bahrain.
Bahkan seorang warganet Bahrain masih memandang skuad Garuda sebagai tim yang lemah. Tim lemah sulit mengalahkan kami, tutur netizen Negeri Mutiara Teluk Persia ini. Komentar meremehkan juga disampaikan oleh netizen Dragan Talajik Bahrain. selaku pelatih Bahrain. Belum Dirinya tahu optimis anak netizen asuhnya bisa menang Indonesia tipis kayak meski skuad apa Garuda mulutnya punya ya. pertahanan tangguh. Tunggu pembalasan Indonesia sangat kami bagus guys, dalam bertahan. sebagai Anda bisa netizen melihat mereka Indonesia. hanya kebobolan sekali saat melawan Arab Saudi dan Australia. Jika kami menang 1-0, saya akan senang, ujar Talajik. Wartawan Bahrain juga ikut memandang sebelah mata persiapan timnas Indonesia. Salah satu jurnalis menyebut para pemain skuad Garuda terlalu banyak bercanda di sesi latihan. Kami melihat latihan timnas Indonesia. Kami melihat semua video tampak seperti latihan yang lucu, seperti latihan bercanda. Padahal pertandingan ini sangat penting bagi para pemain, tanya jurnalis asal Bahrain. Sang wartawan juga kowar-kowar menyinggung kekalahan telak skuad Garuda dengan skor 10-0 pada 2012 silam. Sontak, pernyataan ini langsung dibalas dengan komentar optimis oleh Calvin Verdong. Bahkan, pemain Nick Nijmegen ini sempat menunjukkan gestur tengil untuk membalas sang wartawan. Kami tumbuh dengan baik sebagai tim berkualitas, sehingga kami nggak terkalahkan dalam 2 pertandingan awal grup C, tegas Verdong. Shin Taeyong juga ikut membalas komentar meremehkan dari sang wartawan. Saya hanya menekankan para pemain untuk menikmati waktu saat bergabung latihan. Makanya semangat terlihat jika Pak energi Shin timnas Taeyong, Indonesia naik, tegas Coach Shin. Mental comeback yang dinodai kontroversi wasit. Ini yang berkepala pontos tadi guys nih, sosoknya tuh jangan dilupain. Di babak pertama, ya. skuad Garuda bertahan mati-matian untuk Palanya meredam itu loh, gempuran tuan rumah. ya kan? Timnas Indonesia kesulitan mengembangkan permainan karena pressing ketat Bahrain. Strategi Itu pasukan orangnya, Dragan Talajik guys, ini ampuh bikin skuad Garuda bermain yang umpan lambung. diduga sebagai Tercatat timnas wasit Indonesia curang. mengirimkan 20 umpan jauh di sepanjang babak pertama. Bahrain tiba-tiba di atas angin usai mendapat gol kaget dari sepakan free kick Mohamed Marhun di menit 15. Sepakan keras pemain Kuwait SC ini bikin Martin Pas terkejut. Kasih Namun dia timnas kejutan guys, Indonesia nggak kasih dia menyerah kejutan. meski tertinggal lebih dulu dari tuan rumah. Usaha keras skuad Garuda menyamakan skor berbuah manis lewat aksi Ragnar Oratmangun. Pemain 26 tahun ini sukses membobol gawang Bahrain usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Harusnya kita udah menang guys. Memasuki babak kedua, Shin Taeyong langsung mengubah taktik dengan memasukkan nama-nama baru. Sebut saja ada Rizky Ridho, Eleanor Renders, hingga Marcelino Ferdinand. Ini Rizky Ridho Hebatnya yang penyanyi dangdut itu bukan guys, tulis di kolom komentar guys. Jalannya pertandingan, skuad Garuda lebih cair menguasai bola hingga mulai mendominasi serangan. Gempuran serangan akhirnya membuahkan hasil melalui kaki Rafael Strijk. Striker Brisbane Roar ini sukses membuat timnas Indonesia berbalik unggul pada menit 74. Strijk mengirimkan sepakan melengkung ke arah tiang jauh yang sulit dijangkau Ibrahim Lutfala. Sayangnya keunggulan skuad Garuda harus buyar usai Mohamed Marhun mencetak gol kedua. Meski gagal menang, Indonesia berhasil membawa 1 poin berharga dari kandang Bahrain. Hal ini sudah sesuai dengan target yang dipasang oleh Erick Thohir. Bapak Target saya Erick dengan Thohir, hadirnya target dan saya Eleanor Renders di dalam skuad, kita harus bisa meraih poin saat pertandingan melawan Bahrain dan Cina, ujar Ketua PSSI ini. Ketua PSSI. Kemenangan skuad Garuda yang sudah di depan mata harus sirna karena keputusan aneh wasit. Ahmed Alkaus Keputusan aneh di lapangan dianggap memberi keuntungan untuk Bahrain. Apa? Begini-gini apa Sebelum maksudnya? laga berlangsung, Apa begini-gini netizen tanah apa? air sudah curiga dengan sosok sang wasit. Publik Indonesia protes ke AFC karena menunjuk pengadil lapangan asal Oman. Enggak. Pasalnya Bahrain dan Gak Oman usah tunjuk-tunjuk, gak usah. Asia Barat. Jangan. Yang tanding Asia Tenggara melawan Asia Barat. Harusnya Kasian wasitnya dari Pak, Asia Timur, nyari duit Asia yang Selatan, berkah-berkah atau aja Asia udah, Tenggara. nyari Ini nyari wasitnya malah rezeki buat berasal dari Asia Barat. yang berkah-berkah Ujar aja, seorang jangan netizen pakai cara-cara Indonesia. curang, Betul jangan saja, mau disuruh kecurigaan warganet curang-curang. tanah air langsung menjadi kenyataan. Udahlah. Menangkap membuat keputusan kontroversial Yang fair-fair karena memperpanjang aja. durasi extra time. Tambahan waktu 6 menit malah diulur-ulur hingga menjadi 9 menit. Bahkan sesaat setelah Bahrain mencetak 7, gol, 8, Ahmed 9. Alkaf langsung 3 menit mengakhiri itu dalam pertandingan sangat Keputusan berharga, aneh dari wasit guys. asal Oman ini juga terlihat ketika terlalu gampang meniup peluit pelanggaran.
Tercatat skuad Garuda dihukum melakukan pelanggaran sebanyak 27 kali. Statistik ini berbanding terbalik dengan Bahrain yang hanya mencatat 10 pelanggaran. Pihak ofisial Timnas Indonesia jadi seolah-olah Indonesia ini terkesannya kasar kali ya. Bahkan manajer Timnas Indonesia yakni Sumarji sampai diganjar kartu merah. Selain itu, Shane Patinama juga terlihat emosi hingga menghampiri sang wasit. Beruntungnya pemain Kasyupen ini masih sempat ditahan oleh staf pelatih. Geram dengan kinerja wasit, PSSI sampai berencana melayangkan surat protes ke AFC. Ya, kami akan kirim secepatnya, Pak. Kirim secepatnya, Pak. Wasit Bantu kami, Pak. Seperti menambah waktu sampai Bahrain. Tolong, Pak. Kritik Arya. Kontroversi wasit di laga Timnas Indonesia kita nggak terima, Pak, diginin, Pak. Banyak pihak. Kirim secepatnya, Pandit asal Pak. Malaysia seperti Ki Sundaresan juga ikut kesal melihat kepemimpinan Ahmed Alkaf. Pengamat sepak bola dari Astro Arena ini merasa skuad Garuda dicurangi oleh wasit. Bagaimana Anda menjelaskan hasil akhir pertandingan ini? Tentu saja Indonesia punya hak untuk merasa dicurangi. Tambahan waktu selama 6, sementara gol penyeimbang malah tercipta di menit 90+9. Yang benar saja, tulis Kish di akun sosial media X pribadinya. Iya, betul. Pandit lokal seperti Justinus Laksana juga marah dengan keputusan wasit asal Oman tersebut. Dirampok kita kecewa banget ini, bahkan guys. wasit sama sekali nggak ada keinginan untuk melakukan cek VAR. Kelihatan banget di babak kedua kalau wasit lebih menguntungkan Bahrain, sindir Coach Justin. Belum puas, Justinus Laksana juga menghujat keras keputusan AFC melalui akun sosial media X pribadinya. Terima kasih kepada AFC, kami baru saja dirampok oleh wasit yang kalian pilih. AFC seketika berubah menjadi mafia, sindir Coach Justin di X. Bahkan Football International selaku media asal Belanda juga heran dengan keputusan Ahmed Alkaf. Keadaan menjadi nggak beres bagi Indonesia pada menit akhir babak kedua. Wasit awalnya hanya menambah 6 menit, namun seketika berubah menjadi 9 menit. Tulis Football International. Dari 6 menit ke 9 menit. Nah, itu. ESPN juga turut kecewa melihat kepemimpinan wasit. Udahlah, botak. Skuad Garuda layak meraih kemenangan. Indonesia harus duit udah yang gue kemenangan bilangin tadi, bersejarah udah nyari duit mereka yang akibat halal peluit aja. akhir yang belum dibunyikan. Meski awalnya Udahlah. ada 6 menit waktu tambahan. Tulis ESPN. Langsung fokus menghadapi Cina. Hasil imbang melawan Bahrain bikin posisi Timnas Indonesia terlempar dari 4 besar. Skuad Garuda turun ke peringkat 5 dengan raihan 3 poin. Sementara Bahrain masih berada di 4 besar dengan koleksi 4 poin dari 3 pertandingan. Di peringkat ketiga ada Arab Saudi dengan jumlah poin yang sama. Australia justru sukses meroket ke posisi kedua setelah mengalahkan Cina dengan skor 3-1. Australia menang, guys, lawan terbaru Cina. grup C ini bikin Timnas Indonesia harus segera menatap laga kontra skuad Naga. Skuad Garuda wajib meraih kemenangan jika ingin terus bersaing merebut 4 besar. Semangat terus skuad Garuda, semangat terus Indonesia. Dengan fasilitas mewah, pihak federasi sampai menyewa pesawat pribadi untuk penerbangan ke Cina. Terima kasih. PSSI ingin para pemain Timnas Indonesia bisa sampai lebih cepat ke negeri tirai bambu. Awalnya pasukan Merah Putih diprediksi harus menempuh perjalanan 12 Timnas jam. Indonesia. Namun dengan pesawat yang disewa PSSI, durasi Semangat terus. penerbangan hanya 9 jam. Ya, sudah disiapkan sewa pesawat oleh Ketua Umum Erick Thohir. Jadi nanti dari Bahrain itu terbang jam 1 pagi waktu sana untuk langsung ke Cina. Siap. Ujar Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Siap. Keuntungan yang dimiliki oleh skuad Garuda justru nggak dirasakan oleh Cina. Pasalnya, CFA selaku federasi ogah menyewa pesawat untuk mendukung perjuangan skuad Naga. The best Bahkan Indonesia Cina udah. harus terbang menggunakan Indonesia pesawat the best komersil sudah. saat bertandang ke markas Australia. Alasannya karena CFA masih kesal dengan performa buruk anak asuh Branko Ivankovic. Alhasil, para pemain skuad Naga sampai stres hingga kelelahan saat terbang ke Australia. Liu Yang selaku pemain bahkan sampai terganggu karena mendengar tangisan bayi di pesawat. Peluang Timnas Indonesia meraih kemenangan di markas Cina juga semakin terbuka lebar. Pasalnya mental skuad Naga sedang ambruk usai kembali menelan kekalahan. Cina masih terdampar di posisi juru kunci klasemen tanpa raihan poin sama sekali. Branko Ivankovic kembali gagal membuktikan janji manisnya kepada publik negeri tirai bambu. Padahal sang pelatih sempat berjanji akan membawa Cina mengalahkan Australia. Australia akan memulai laga dengan tempo yang bagus, dengan hasil yang bagus. Tapi kami juga punya ambisi yang sama ketika datang ke sini, ujar Ivankovic.
Mental lemah Cina ini harus bisa dimaksimalkan anak asuh Shin Taeyong. Raihan poin sempurna atas skuad naga bikin timnas Indonesia bisa bersaing ketat merebut 4 besar. Dengan hasil kurang memuaskan kontra Bahrain, akankah timnas Indonesia bisa bangkit di laga berikutnya melawan Cina? Bangkit! Ya, itu tadi videonya guys ya, kita udah nonton bareng-bareng. Jadi kesimpulannya udah sangat jelas. Kesimpulannya di video kali ini udah sangat jelas. Kalian udah pasti tahu ya guys ya. Indonesia diduga dicurangi oleh wasit berkepala pelontos. Ya, kalian udah tahu sendirilah siapa wasitnya ya kan. Jadi kesimpulannya buat wasit ya yang nonton video ini, mudah-mudahan nonton video ini. Jadi gini Pak, kalau nyari duit, kerja, itu cari yang berkah-berkahnya aja. Ya, jangan mudah disuap lah ya kan. Kita namanya kita kerja kan sedang mencari nafkah ya kan, sedang berjuang, capek lo, keringetan lo Bapak lo. Jangan mau keringet Bapak itu dibayar buat yang enggak Pak. Ya kan, kita tuh harusnya menang Pak. Tapi lihat nanti Pak ya, Bapak harus tahu Indonesia pasti menjadi juara. Pasti akan meroket, menang terus di kedepannya. Lihat nanti ya Bapak berkepala pelontos, simak ya, jangan kemana-mana ya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe di bawah. Karena subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Sampai bertemu di next video selanjutnya. See you, goodbye. Assalamualaikum. Dadah.